Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus tolong mampukan, lindungi, ajarilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikan kuasa kepada kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, jauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari dan melakukan firman Tuhan. Berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikan kuasa kepada kami, ajar kami untuk saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah yang sakit Tuhan Yesus. Apabila ada sedang menghadapi pergumulan ataupun permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, tolong semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan, berkati, lindungilah Tuhan Yesus. Terlebih beri kuasa untuk keluar semua dari permasalahan hidup ataupun pergumulan hidup mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua bawahan mereka, tolong Tuhan Yesus, lindungi mereka, berikan kuasa, ajarilah mereka bagaimana untuk bekerja dengan benar dan jujur, untuk mensejahterakan semua rakyatnya dengan adil dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 17 sampai ayat 23. Penetapan perjamuan makan. Di mana Yesus makan perjamuan bersama rasul-rasul atau murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku sangat merindukan makan perjamuan ini," katanya, "sebelum aku mengalami penderitaan." Lalu Yesus berkata, mengambil roti, mengucap syukur, mengambil anggur dan mengucap syukur. Dan Yesus berkata dia tidak akan minum lagi anggur sebelum datang nanti kerajaan Allah, dan tidak akan makan lagi roti itu juga sama seperti sebelum datang juga kerajaan Allah. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada murid-muridnya. "Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu," kata Yesus. Lalu ia juga mengambil cawan anggur itu. Lalu Yesus mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan Yesus berkata, "Ini adalah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai perjanjian baru." Dan yang akan menyerahkan aku juga ada tangannya bersama-sama dengan aku di sini, kata Yesus. Memang anak manusia atau Tuhan Yesus katanya akan diserahkan. Tetapi alangkah malangnya orang tersebut, karena dia anak manusia akan diserahkan. Lalu semua murid-muridnya
mempersoalkan hal tersebut dan bertanya siapakah kira-kira orang tersebut yang akan mau berbuat demikian untuk menyerahkan Yesus. Pesan utama dari firman ini adalah yang pertama, di mana Tuhan Yesus sebelum mengalami penderitaan di waktu perjamuan ini, Yesus sudah memberitahukan bahwasanya dia akan mengalami penderitaan. Bahkan dia mengatakan roti itu melambangkan tubuhnya yang akan diserahkan bagi murid-muridnya dan umat manusia yang percaya kepadanya. Dan anggur itu yang di dalam cawan melambangkan darah Yesus yang akan dicurahkan, ditumpahkan untuk menebus dosa umat manusia sebagai perjanjian baru. Itu kata Yesus. Lalu di sini juga Yesus berkata bahwasanya tangan yang akan menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku. Maksudnya adalah di situ Yudas Iskariot, salah satu dari murid Yesus, yang akan menyerahkannya ada di situ. Yesus sudah tahu. Jadi semuanya ini membuktikan kemahakuasaan, kemahatauan Yesus akan apa yang akan terjadi. Dan Yesus juga mengajarkan kita lewat apa yang telah Tuhan Yesus berikan, apa yang ada pada kita pada saat ini, pada saat makan, pada saat minum juga. Yesus mengajarkan kita jangan lupa berdoa. Karena semuanya yang ada pada kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua apa yang diberikan kepada kita. Jadi penerapan daripada firman Tuhan ini adalah kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan Yesus, dan kita harus senantiasa setia kepadanya dan melakukan semua apa perintah-perintah daripada Tuhan Yesus. Salah satunya itu mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang. Itu perintah daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami bagaimana kami juga semuanya senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah juru selamat bagi kami semua manusia yang ada di dunia. Karena itu Tuhan Yesus tolong mampukan, lindungi kami ajalah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, dan hidup benar senantiasa di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.